pokoknya bukan memberikan solusi tapi Iya. mendampingi. Oke. Bisa kita lanjutkan ini bagaimana? Oke. Iya, siapa nih yang bisa Oke. menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada pada Pak Irfansyah? Bu Ayu. Bu Ayu Bu kok. Ayu. Saya Pak Ervan, Coach, saya pengamat. Iya. yuk siap. Gimana nih Pak Bagaimana Bu Irfan? Saya Ayu? duluan yang Ya, ya Pak Ayu, Pak Ayu. saya dulu. Biar Bu Bapak. Oh, Saya. duluan ya Bu Ayu ya. Ya ada. Saya Bu Ayu, saya datang mengadukan permasalahan saya. Oh, siap. Oke. Hmm. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ada apa ini? Iya Bu Ayu, saya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dengan Bu Ayu ini terkait eh, anak-anak di kelas. Kebetulan saya ini kan ngajar di unit SD Bu Ayu. Iya, iya. Oh, jadi Pak Irfan ingin menceritakan tentang yang dirasakan Pak Irfan selama mengajar di sekolah dasar ya Pak ya? Betul Ibu Ayu. Eh, gimana nih? Apa apa yang Bapak rasakan selama Bapak mengajar di sekolah dasar? Apa ini pertama Iya. kali Bapak mengajar di sekolah dasar? Betul Ibu Ayu. Jadi apa itu namanya ini menjadi sebuah pengalaman terbaik saya sebetulnya Bu Ayu, di mana saya mendapatkan kesempatan diberikan kesempatan untuk bisa mengajar di unit SD. Kebetulan saya ini kan guru agama. Nah, saya diberikan mandat untuk mengajar di kelas rendah Bu Ayu, kelas 1 dan 2 Bu Ayu. Sebelumnya Pak Irfan mengajar di tingkat apa? Di SMP Bu Ayu, kebetulan saya SMP dari tahun 2015 yang lalu Bu Ayu. Kemudian saya Oh, baru di situ ini sudah masuk tahun pertama Bu Ayu. Jadi udah 1 tahun sebetulnya Bu Ayu. Tapi kendala dan permasalahan ini yang ada dalam hati saya ini masih muncul Bu Ayu, masih ada seperti itu Bu Ayu. eh, lumayan ya Pak ya dari ngajar SMP yang anaknya sudah paham. Kalau kita ngomong sekali sudah paham ini harus ke SD yang harus benar-benar kita telaten. Betul, Jadi gini, oh, betul Bu Ayu. apa Pak yang menjadi hambatan Bapak ketika Bapak tadinya mengajar di SD, ngajar di SMP, tiba-tiba mengajar di SD? Apa hambatannya Pak yang ditemukan? Hambatan yang saya temukan kalau boleh saya ceritakan Bu Ayu ya, di mana saya ini kan menjadi guru di eh, kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2 khususnya. Khususnya di kelas 1 Bu Ayu. Jadi di mana anak-anak ini kita kan tahu bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang waktunya masih bermain, di mana mereka Iya barusan betul. perpindahan dari TK ke SD-nya. Nah, sedangkan kita sebagai guru harus mengajar mereka yang mereka masih jiwanya bermain gitu Bu Ayu, dan yang menjadi keluhan saya ini adalah karena saya memegang guru agama, di mana anak-anak itu kan tentunya identiknya dengan mengaji, membaca Al-Qur'an, menulis ayat Hmm. Al-Qur'an seperti itu, mengaji, dan ini menjadi kesulitan saya Bu Ayu. Jadi kalau saya boleh ceritakan, saya ini merasa kesulitan di sana Bu Ayu. Saya di sisi lain saya harus mengejarkan materi yang ada di buku, namun di sisi lain anak-anak ini kan belum bisa membaca dan menulis terkait tentang bacaan tulisan Al-Quran itu Bu Ayu. Ini yang menjadi kendala saya Bu Ayu. Iya ya Pak, betul kata Bapak. Kalau kelas 1 itu masih identik dengan bermain. Jadi kita juga apa ya, dia harus bisa memahami. Benar kata Pak Irfan, kita tidak bisa memaksa anak itu untuk serius dalam belajar, apalagi ke Pak Irfan guru agama.
menurut mereka, ngaji nih pasti gitu kan ya Pak Ervan ya. Lalu apa? Betul, betul. Lalu apa yang perlu Bapak lakukan biar anak-anak itu senang atau mau belajar serius dengan Pak Ervan untuk bisa Ya, memotivasi mereka? ya. Karena ini keluhan saya Bu Ayu terkait tentang kemampuan mereka untuk bisa mengaji, membaca, menulis ayat-ayat Al-Quran gitu Bu Ayu. Nah, jadi yang harus saya lakukan ini adalah sepertinya saya ini harus harus memberikan penilaian di awal apa itu namanya di awal pembelajaran untuk apa itu namanya untuk memetakan karena kita agar kita lebih tahu sebenarnya Bu Ayu mana yang anak-anak yang belum sama sekali bisa, yang sudah sedikit bisa dan sudah sangat bisa itu membaca dan menulis Al-Qur'an itu Bu Ayu. Tadi kata Pak Elvan, Bapak akan melakukan pemetaan ya Pak ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswa yang Bapak ajar. Lalu bagaimana Pak Ervan melakukan pemetaannya Pak untuk agar mengetahui itu? Dengan cara apa Pak Ervan melakukan pemetaan itu? Iya. Jadi karena tingkat kemampuan murid itu berbeda, tentunya yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemetaan. Jadi kita harus memberikan ya seperti di awal ketika kita masuk itu ya Bu ya, seperti misalkan tesnya, tertulisnya, atau kita memberikan apa itu namanya gambaran untuk melihat tingkat kemampuan anak-anak itu dalam memahami, menulis, dan membaca Al-Quran seperti itu, Bu. Dan menurut saya juga selain kita melakukan identifikasi di awal, Bu, kita juga sepertinya perlu juga melakukan kerjasama, berpartner dengan orang tua, Bu. Karena menurut saya kita belajar di sekolahan itu dengan waktu durasi belajar untuk mata pelajaran PA ini kan hanya 2 jam dalam sehari. Nah, dalam seminggu itu ada 2 kali, jadi ada 4 jam pelajaran dan itu menurut saya kurang efektif untuk pemahaman. Apalagi kalau misalkan orang tua itu tidak kita ajak kerjasama nih, misalkan orang tua ini hanya saya sudah nyekolahkan anak jadi sudah cukup nih. Itu sepertinya sangat sulit kita untuk mencapai di mana harapan saya itu adalah anak-anak itu bisa menulis dan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama selain kita mengidentifikasi di awal waktu awal masuk itu, kemudian kita juga mengajak berpartner kepada orang tua siswa seperti itu, Bu. Dan Bagus ada sekali lagi nih, Pak. masih ada lagi nih. Apa itu? Iya, masih ada lagi nih. Masih Selain ada kita lagi apa itu Pak? dengan orang tua, sepertinya nih kita juga harus memberikan ada waktu dalam 1 minggu itu di mana mereka itu khusus untuk mengaji dan menulis. Jadi bisa kita masukkan di kegiatan eskul nih mungkin. Iya Pak. Idenya Pak Ervan sangat bagus ya untuk kita bisa mengetahui kemampuan siswa. Tadi Pak Ervan melakukan asesmen awal, lalu mengajak kerjasama dengan wali murid, serta memberikan waktu seminggu sekali untuk belajar sama-sama mengaji. Nah Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, di skala berapa kemampuan siswa itu pada saat ini? Pada saat Bapak ajar ini mereka ada di skala berapa kalau di rentan 1 sampai 10, Pak? Kalau 1 sampai 10 yang saya amati sekarang ini anak-anak ini di angka 5, Bu. Masih di angka 5 ya, Pak ya.
Berarti Bapak Iya. pasti ingin dong anak-anak itu meningkat. Bapak ingin anak-anak Betul. itu setelah Bapak lakukan seperti yang tadi Bapak katakan, kerjasama dengan wali kelas, wali murid, dan mengadakan asesmen awal. Bapak ingin anak-anak ini meningkat di level berapa, Pak? Saya menginginkan anak-anak itu untuk kelas 1 dan kelas 2 karena dia masih di tingkat kelas rendah, itu di level 7 saja, di tingkat 7 saja itu sudah sangat alhamdulillah menurut saya itu, Bu. Iya, iya betul, Pak. Untuk menuju level yang lebih itu kita perlu usaha keras ya, Pak ya. Betul ya, Pak. Apalagi Betul, kita Ibu. mengajar di kelas rendah, harus mengetahui Betul, Ibu. mood anak, tidak bisa memaksa. Nah, untuk itu, Pak, langkah Betul. apa ke depan yang akan Bapak lakukan selain tadi Bapak bilang saya harus mengajarkan kerjasama dengan wali murid, mengadakan asesmen. Langkah selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan selain itu? Agar terwujudnya Langkah lebih Pak. ya tentunya yang pertama kali saya lakukan itu tadi, Bu, saya akan melakukan identifikasi yang pertama itu, kemudian yang kedua saya akan mengajak bekerja sama dengan apa itu namanya dengan orang tua terkait tentang kemampuan anak-anaknya dalam menulis, membaca Al-Quran khususnya huruf-huruf hijaiyah. Kemudian saya akan memberikan satu waktu dalam 1 minggu itu untuk mereka BBQ, baca uh, BTQ ya, baca tulis Al-Quran itu Bapak ya Ibu. Wah, bagus sekali Nah, Pak ya, rencananya. Eh, apakah Pak rencana-rencana yang Bapak buat ini akan mewujudkan keinginan Bapak? Tujuan Bapak apakah akan terwujud dengan cara-cara yang seperti Bapak katakan tadi, bekerja sama dengan wali murid, belajar BPIQ bersama, apakah itu yakin akan bisa membawa Bapak untuk anak-anak bisa maju ke level yang Bapak inginkan? Saya sangat yakin Ibu dengan tadi apa itu namanya rencana yang akan saya lakukan. Jadi memang ya sebetulnya ini salah satu keluhan saya, salah satu kegalauan saya, tapi alhamdulillah Ibu bisa mendampingi saya, ya, mendampingi saya. Pak Irfan. Maaf Ibu, lagi ada gangguan sinyal tadi. Oh, Saya ulangi Bu. Ya silakan Pak Irfan. Ya, eh saya sangat berterima kasih karena saya bisa menemukan ide-ide saya. Tentunya saya akan melakukan itu dan saya sangat yakin dengan saya melakukan apa namanya identifikasi di awal tadi, kemudian mengajak kerjasama dengan orang tua, mengetahui bagaimana perkembangan anak itu dan memberikan waktu dalam seminggu itu memberikan sedikit waktu untuk mereka baca tulis Al-Quran, sepertinya ini sangat bisa mendukung perkembangan anak. Karena oh ya satu lagi, saya juga sebenarnya ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan Ibu, tapi belum saya juga terapkan di sekolahan saya. Saya kebetulan waktu itu pernah mengajar di salah satu sekolah di swasta Ibu. Nah di situ ada terkait tentang kerjasama dengan orang tua, di mana orang tua ini adalah partner kita dalam mendidik anak ini. Karena kita kan bersama anak itu hanya sebentar, sisanya selama 24 jam itu dengan orang tuanya. Dan pada saat saya belajar mengajar di salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung itu Ibu, jadi ada buku penyambung antara wali kelas sama wali murid. Jadi setiap harinya itu kebetulan saya juga menjadi wali kelas pada saat itu. Jadi pada saat jam terakhir memang diisi oleh guru lain di kelas itu dan saya menuliskan misalkan di situ
hari ini Ananda Ervan berani maju ke depan gitu. Semangat Ananda gitu akan dibaca oleh orang tuanya, atau besok kegiatan kita adalah olahraga, jadi dimohon untuk Ananda menggunakan seragam olahraga. Nah itu sepertinya salah satu solusi juga yang bisa saya nanti berikan kepada yang bisa saya terapkan di sekolahan saya, Bu. Wah, bagus ya Pak Ervan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa dapat terlaksanakan. Sekarang gimana nih perasaan Pak Ervan setelah meluapkan keinginan Bapak dengan bercerita kepada saya apa yang Bapak rasakan? Apakah Alhamdulillah. keinginan Bapak sudah bisa terluapkan yang Bapak rasakan? Iya. Silakan Pak Ervan. Alhamdulillah Ibu. Jadi yang saya rasakan malam hari ini saya itu lebih lebih plong rasanya karena saya bisa berbagi permasalahan saya dengan Ibu sebagai coach saya, dan saya juga bisa menemukan solusi-solusi yang ada dalam permasalahan saya. Itu yang saya rasakan sekarang, Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Evan. Semoga apa yang menjadi keinginan Bapak, yang Bapak rasakan saat ini, ke depannya, dengan ide-ide yang Bapak akan lakukan, itu akan berjalan dengan baik dan lebih baik ke murid-murid Bapak ke depannya. Saya Amin ya rasa rabbal alamin. percakapan kita cukup sampai di sini ya Pak Ervan. Nanti kita bisa Baik bincang-bincang Ibu lagi ke Ayu, baik. setelah Pak Ervan mempraktekkan apa yang sudah Bapak rencanakan. Saya mau dengar nih Baik. hasilnya ke depan. Baik Ibu Ayu, nanti akan saya hubungi lagi Ibu Ayu sebagai coach saya untuk saya sampaikan Ya, perkembangan yang terjadi di sekolahan saya. Saya juga selalu minta doanya dari Bu Ayu, semoga saya bisa terus menjalankan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Ayu. amin amin Pak. Sukses selalu ya Pak. Tetap semangat. Sama-sama Bu Ayu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam. Masya Allah, kalian kece, keren deh. Ini percakapan antara coach dan coach yang luar biasa. Karena apa ya? Ternyata coaching melalui alur Tirta sesungguhnya adalah percakapan yang tidak bisa dibuat-buat, ya, tidak bisa direncanakan sesuai dengan skenario yang kita mau ya, Pak Ervan ya, Bu Ayu Iya ya. betul. Jadi kalau tadi ngelihat percakapan antara Bu Ayu sama Pak Ervan itu kelihatan sekali bahwa dia tuh mengalir gitu loh, mengalir. Jadi ketika coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu ternyata sebagai coach Pak Ervan itu ya mengalir gitu kan, nggak direkayasa, nggak di skenario gitu kan. Jadi kan alhamdulillah udah keren, Masya Allah. Cuman saya juga pasti di setiap percakapan coaching kita ada mungkin ada part-part yang kayaknya saya lupa yang ini deh tadi. Tapi secara umum semuanya itu alur yang harus kita jalani itu memang sudah kita laksanakan. Maksudnya dari alur tujuannya, identifikasinya udah ada, rencana aksinya sudah ada, udah gitu tanggung jawabnya juga udah ada. Cuman kita itu sama-sama harus banyak jam terbang,
harus betul, banyak Bu. berlatih ya, maksudnya sering-sering kita ngobrol sama rekan sejawat untuk melakukan coaching tipis-tipis gitu kan, karena memang kemampuan kita dalam berkomunikasi ini memang benar-benar apa ya, menurut saya memang kita harus punya gitulah basic. Salah satu basic dari coaching itu adalah mampu mengkomunikasikannya dengan baik gitu kan. Dan ya itu tadi Bu Ayu juga dengerin Pak Irfan itu yang benar-benar ketika Pak Irfan menghilang pun yang respon itu nggak dibuat, memang yang terkejut gitu ya. Gitu. Kemana nih? Gitu. Jadi itu sesungguhnya hal-hal yang seperti itu memang responsif kita ya. Maksudnya memang Iya, itu tuh otomatis. respon kita yang memang biasa kita lakukan gitu kan. Dengan Bu Ayu tadi ngeresponnya itu memang benar-benar yang oh Bu Ayu memang benar-benar ngerasain gitu loh, dengerin dengan rasa gitu ketika coachnya menghilang dia langsung Pak Irfan gitu kan. Memang luar biasa Kelihatan ya, nih Bu? Kelihatan heeh, panik ya. percakapan iya, maksudnya itu kan salah satu bentuk respon ya, responnya coach ketika melihat sesuatu terjadi di coaching-nya gitu. Itu kan menandakan bahwa kita itu memang sudah sepenuhnya mendengarkan gitu, nggak terganggu dengan aktivitas yang lain seperti handphone dan lain-lain gitu kan. Itu coach-nya udah konsentrasi. Jadi hal-hal yang kayak gitu, yang respon seperti itu yang memang kita nggak ada di skenario, tapi itu kita lakukan karena memang kita sudah benar-benar menyadari bahwa kita memang harus sepenuhnya ada di ruang ini gitu kan untuk menjadi seorang coaching. Kece banget pokoknya mah, keren luar Terima biasa kasih deh. Bu Iin. Sama-sama kita belajar ya Bu. Ternyata tidak mudah untuk menjadi coach. Yes, nggak mudah untuk menjadi coaching. Tapi bukan berarti kita nggak mau belajar ya. Bu, alhamdulillah kita bisa melewati 1 jam ini, Bu. Nggak kerasa loh, udah 8:30 loh. Ya nggak sih? Jadwal kita kan, iya maksudnya itu tuh ngalir gitu aja ya Pak Irfan ya. Maksudnya Padahal Bu, tadi itu Bu sudah dari jam 1 siang itu mikir. waktu LMS-nya apa ini lagi ini apa tuh namanya Gmat-nya ini kurang 5 jam lagi, kurang 4 jam lagi, kurang 2 jam lagi, kurang 1 jam lagi. Tadi kurang 5 menit lagi kita mulai Kita LMS-nya ini, Masya tuh Allah. dihantui dengan perasaan-perasaan